Shalom, selamat pagi semuanya. Welcome back to our online service. I hope everyone is thrilled to worship God this morning. Sebelum kita mulai memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin ngajak semua saudara yang di rumah untuk mengambil bagian dalam penyembahan Tuhan. Saya percaya there is one thing that is pleasing to God, yaitu memberikan segenap hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Maka dengan itu saya ingin ajak semua untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami dapat berkumpul lagi. Walaupun kami tidak physically together, we know kami semua sungguh-sungguh berkumpul Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Yang senantiasa menemani kami, yang berjalan bersama kami, mengoreksi kami. Untuk dapat hidup makin sempurna demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, kami ingin mengalami Tuhan. We want to be close to you, God. We want to be close to you. Ajari kami Tuhan untuk mengandalkan hadirat Tuhan. Untuk mempunyai sebuah keinginan untuk selalu dekat kepada Tuhan. For one day in your courts, God, is better than 1,000 days elsewhere. Thank you, Jesus. Mari saudara, kalau gak keberatan pagi hari ini, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Say thank you, God. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord. Thank you for your goodness. Thank you, Jesus. For your mercies. For you are kind. For your mercy and your presence, God. Oh, we thank you, Lord. We don't want to be far from you. Just want to be close to you. For you are our strength. You are my hope. You are my all. I know that you are Yes, Jesus. you are always with us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Draw us close to you, God. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to Dengan sungguh-sungguh katakan, draw us close to you, God. We want to be close to you. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. I lay it all down again To hear you say that I'm your friend. to hear you say that I'm your friend. You're my desire. You are my desire. There's no one else will do. 'Cause nothing can ever take your place. 'Cause nothing else can take your place.
all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. I wanna be close to you. Draw us close to you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else. No one else will do. There's nothing to take your place. 'Cause nothing else can take the place. To feel the warmth of your Help us find a way. Oh, help us find a way. thank you, Jesus. Bring me back to With all our hearts we sing, oh Jesus, you're all I want. you're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. With all our hearts we sing to you. Oh, You're all I want. you're all I ever needed. You're all I've ever needed. You're all I want. You're all I want. Oh, Help me know you are near. kami tidak ingin jauh daripada-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu setia mencari Tuhan. And even when things seem normal Tuhan, kami ingin selalu mempunyai that sense of urgency to seek You. Sebab kami tahu Tuhan, tempat kami bukan kenyamanan di dunia ini ya Tuhan. Kami ingin melempar pengharapan kami Tuhan, like an anchor to where You are. You are my hope. You are my strength. Fill us with Your love. Sembah Tuhan pada pagi hari ini. Why don't we just praise God? Oh, we praise You. Praise You. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, oh,
you, Jesus. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu, Tuhan. Bawa kami dekat kepadamu. Thank you, Jesus. I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Ooh. I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fears removed, all fears removed. I breathe you in, I lean into your love. I'm wide awake, I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fears removed, All fear removed. I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Sing, your love is so deep. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you. Oh, your love is so deep. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. My heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan yang baru. Kembali Tuhan, kami boleh berkumpul. Kami bersuka cita buat kebaikan. Kami bersuka cita buat kesetiaan Tuhan dalam hidup setiap daripada kami. Mulai masa-masa ini, musim kehidupan ini yang kami harus lalui, di mana kami harus dipaksa untuk menyesuaikan diri Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang tidak terbatas. Tuhan banyak berkarya, Tuhan banyak bergerak, Tuhan banyak menyatakan isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, melalui masa-masa ini Tuhan murnikan kami senantiasa. Murnikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Murnikan kami untuk kami sungguh-sungguh punya hati yang tulus melayani dan mengasihi Tuhan. Dan Tuhan, pada siang hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami haus dan lapar dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, roh Tuhan berbicara di tengah-tengah kami.
Roh Kudus yang tidak terbatas, mari kerjakan perkara-perkara yang tidak terbatas di tengah-tengah kami. Kami mungkin sangat terbatas. We are socially restricted. Our movement is so much restricted and limited these days. But we believe in God who is unlimited. Kami percaya kepada Roh Tuhan yang tidak terbatas, yang hadir dalam kehidupan kami. Church may not be present at the moment, may not be gathering at the moment physically, but we believe that your presence is never put on stop. Bahwa hadirat Tuhan, kehadiranmu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mendengar firman-Mu, urapi hambamu. Hambamu butuh pertolongan Tuhan. Semampukan untuk bisa mengatakan kata-kata yang sederhana, yang lugas, yang efektif, Tuhan, tepat guna. Kata-kata yang tidak dibangun di atas hikmat manusia, tapi kata-kata yang dibangun di atas kekuatan hikmat Allah. Nyatakan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami siap mendengar, kami siap diubahkan, kami siap dibentuk. Hanya dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Senang sekali bisa bersama dengan Anda. Kembali hari ini kita bisa berkumpul dalam ibadah kita. Dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan nyata dalam hidup saya dan saudara. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa the church may not gather physically, it may be absent these days. Tetapi saya percaya bahwa His presence as a shepherd must never go unfelt. His voice must never be unheard, saudara. Kita harus menyerasakan kehadiran Tuhan sebagai gembala. Inilah kesempatan, saya percaya melalui masa-masa ini Tuhan sedang memurnikan gerejanya, Tuhan sedang menampi gerejanya, Tuhan sedang menampi orang-orang percaya, Tuhan sedang membawa kita to return, kembali kepada pencipta kita, kembali to who really matters, He as the shepherd. Dan Tuhan mengatakan dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa Dia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita hari ini, saudara, betapa terbatasnya kekuatan kita, betapa terbatasnya resources kita, betapa terbatasnya sumber daya kita. Tetapi Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang menjadi gembala. Di dalam Dia kita miliki segala yang kita perlu. Mari saudara, hari ini saya mau melanjutkan tema yang kita sudah bicara, tema besar kita, When Church Left the Building. Dan kalau saudara suka subtema, saya memberikan judul subtema hari ini adalah Have We Been Serving? Apakah kita sudah melayani hari-hari ini? Dan tentunya saat kita bicara tentang orang Kristen, orang percaya, kalau saya boleh gambarkan perjalanan orang percaya, biasanya typically Anda dari orang non percaya menjadi orang percaya, memberikan hidup Anda, menyatakan iman dalam Tuhan. Dari situ Anda masuk dalam gereja, Anda belajar kebenaran firman Tuhan, Anda mau bertumbuh dalam Tuhan. Dari situ Anda menjadi church devotee, Anda menjadi member yang tetap, Anda tertanam dalam sebuah gereja lokal Anda, dalam komunitas. Dan dalam saat Anda menjadi devotee di sana, memungkinkan sesudah itu Anda akan masuk dalam fase berikutnya di mana Anda menjadi church activist atau pengerja gereja, pelayan gereja. Ini masuk dalam konteks pelayanan, saudara. Dan saudara, dan menjadi pelayan gereja, being a church activist, usually it involves a high degree of participation dengan church programs, church ministries, church semua church functions, service dan sebagainya. Kita terlibat secara langsung di sana untuk dalam program-program gereja. Dan di sini sebenarnya dalam fase-fase ini adalah fase yang baik karena a believer learns how to give back. A believer learns to contribute, untuk memberikan kembali melalui kemampuannya, melalui skillnya, experience, melalui sumber dayanya. Dia bisa membantu pekerjaan Tuhan. Dan dengan seperti begitu, it contributes directly to the advancement or to the accomplishment of God's vision upon that church. Dan saudara, dan fase ini biasa disebut dengan kata melayani. Makanya kalau kita seringkali conversation yang kita sering bangun dalam gereja, dan it becomes widely believed, sort of tradition in a way, atau value or culture di sana, bahwa saat Anda sudah lama dalam sebuah gereja, biasa pertanyaan yang berikutnya ditawarkan adalah gini, mau join pelayanan nggak Bu? Mau join pelayanan nggak Pak? Karena Anda sudah lama tertanam dalam gereja, ayo dong terlibat, kita bangun gereja kita bersama. Biasanya itu sebuah pertanyaan yang sangat sering dilemparkan saat Anda sudah lama dalam sebuah gereja. Dan saudara, saya mau mengatakan begini, bahwa with church is going online during the pandemic, all these church activities menjadi tidak mungkin untuk dikerjakan. Semua program gereja itu harus di-cancel. Dan it's just the situation doesn't allow for us, for any believers, for any church activists to undertake such activities or programs or ministries. All the ministries are put on stop. Dan kita mesti ada retreat kemarin pas Easter, tapi we had to cancel just because of the situation. Nah saudara, yang saya mau menyampaikan adalah begini. If we
wear this lens of understanding about serving or ministry, maka the reality that we have to accept today is COVID-19 basically has put a stop to church ministries altogether. COVID-19 has somehow then, it has paralyzed the church ministers, church activists from serving. And if we believe that serving and ministry is mainly involved within the building of the church, within the programs, through the programs, ministries, and activities, then we have to accept the reality somehow that COVID-19 has shut down the entire ministry platforms. It has shut down the entire ministry audiences. Dan kalau misalnya kita membangun pengertian kita tentang pelayanan seperti ini, saudara, maka kita harus mempertanyakan, apakah kita sudah mendefinisikan pelayanan secara tepat? Apakah kita sudah memahami makna atau memaknai hidup melayani itu secara tepat, saudara? Atau mungkin kita meleset. Dan that's the reason why kenapa saya tuliskan subtema ini. Have we really been serving all this time? Karena banyak, kalau kita dan saya percaya banyak sekali orang Kristen merasa bahwa saya melayani kalau saya membantu program gereja atau mengerjakan program gereja. Dan pertanyaan yang tentunya harus kita bisa jawab secara lugas, with the churches being absent today, does it mean that we are no longer serving? Does that mean that we are on annual leave from serving God? Ini yang kita harus bangun. Nah, saudara, sebelum kita masuk lebih dalam, tentunya kita harus jawab what serving really is. Apa sih makna melayani? Kita harus mengerti dan paham. Ada 4 kata Yunani yang digunakan dalam Alkitab tentang melayani. Yang pertama diakonia atau diakonos. Itu artinya to run on errands. Errands itu adalah saat Anda diperintah mengantar satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. To run on errands. Itu adalah diakonia. To execute the commands of others. Anda menaati perintah dari seseorang di atasmu, di atas otoritasmu. To become an attendant, a servant, hamba, yang a waiter, pelayan meja. Makanya dalam Kisah Para Rasul dikatakan para diakon ini mereka pelayan meja. Mereka yang attending to the needs of the poor, janda-janda miskin, mereka yang melayani di sana, diakonia. Ada kata kedua, ada duleo, atau dari situ muncul kata doulos, hamba. Pengertiannya adalah bukan hamba itu adalah to be a slave. Kalau bahasa Indonesia lebih kasar lagi adalah menjadi budak. To be in bondage, jadi terikat. Kenapa terikat? Karena budak di zaman waktu itu adalah Anda dianggap sebagai properti. Jadi properti itu diperjualbelikan, budak diperjualbelikan. Saat Anda dijual kepada seseorang pemilik, maka hidupmu dimiliki oleh sang pemilik budak tersebut. To have all your personal ownership rights assigned to the owner. Anda menyerahkan semua hak kepemilikanmu, semua pemilikan pribadi, semua langsung tertransfer kepada pembeli budak tersebut. To willingly give over the prerogative to be self-governing. Ini menarik sekali. Dengan kata lain adalah to willingly give. Saat Anda menjadi hamba, Anda menjadi budak, Anda secara tulus, Anda rela, Anda merelakan untuk Anda berikan hak prerogatif Anda untuk mengatur hidupmu sendiri. Kita berpikir bahwa seringkali dalam hidup, I can do whatever I like with my own life. I don't do damage to the others. I can do whatever I want. I can do whatever I like. Tapi Anda kalau sebagai seorang hamba, seorang budak, sebenarnya you willingly give over that prerogative of self-governing. Kata ketiga, latreia. Ini yang seringkali diterjemahkan menjadi sebuah penyembahan, worship di sana. Tapi lebih ke arah to render religious homage. To worship God according to the Levitical law. Sesuai dengan hukum Lewi. Atau liturgia, kata keempat di sana. Liturgi. To perform religious or charitable functions. To serve, minister as priests. Jadi bicara dalam konteks ibadah, liturgi, jalannya ibadah, saudara. Jadi dari semua definisi yang keempat itu, tentu kita harus terima kenyataan bahwa semua aktivitas yang Anda kerjakan dalam gereja, aktivitas pelayanan, pos-pos pelayanan yang Anda terlibat di dalam gereja, tentu itu termasuk sebagai salah satu bentuk dari melayani. Itu masuk dalam koridor latreia di sana, religious homage. Itu masuk dalam koridor liturgia, to perform religious services or functions. Kalau Anda melayani orang-orang miskin, Anda melayani orang-orang jemaat, Anda punya kepedulian yang khusus di sana, social ministries di sana, Anda masuk dalam koridor diakonia. Jadi termasuk one of the forms of what serving really is. Tapi kita mengerti dari esensi yang tadi kita sudah bicara, sesungguhnya serving God ini lebih dalam dari cuma sebatas mengerjakan hal-hal dalam gereja. It's much deeper. It is jauh lebih berbobot dibandingkan cuma sebatas
mengerjakan dalam konteks dalam gedung gereja, saudara. Jadi semua yang Anda kerjakan dalam gereja termasuk dalam pengertian melayani, tetapi melayani secara esensi, secara menyeluruh jauh melebihi daripada apa yang Anda kerjakan dalam gereja. Dan saudara, serving God, it carries the notion of dedication, devotion to God. It carries that sort of pengabdian terhadap pribadi Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan, perasaan Tuhan. Nah, berikutnya kita harus jawab why serving is important. Kenapa melayani itu menjadi penting? Kita harus bisa mengerti tidak cuma sebatas apa itu melayani, tetapi mengapa pelayanan itu menjadi penting. Yang pertama, saya membukakan Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 NIV translation. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Dengan katanya, we are created in Christ Jesus to do good works. Saya mau sebut kenapa kita harus melayani. Pertama, we were created to serve God. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Di ayat tadi, we were created to do good works. Good, agathos. Itu bicara maknanya adalah it is pleasant, it is excellent, it is honorable, terhormat, righteous di sana ya. It is to do good works. Works itu ergon, the products of your mind, products of your hands, deeds, semua your works. Itu semuanya adalah ergon, semua yang Anda hasilkan dalam kehidupan, yang Anda keluarkan dalam hidupmu. Itu ergon, perbuatan baik. Dan dikatakan bahwa Alkitab mencatat bahwa kita diciptakan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik ini yang Tuhan sudah tetapkan. God has prepared. Tuhan sudah persiapkan in advance. Sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah sediakan tujuan atau misi yang Dia ingin kita complete dalam hidup ini. Jadi saat kita bicara kenapa serving is important, sebetulnya bahwa God created us not to sit idly, not to just live emptily or walk blindly, but He created us with a sense of purpose, with a sense of mission. There's a mission awaiting for you to accomplish through your life, because there's some sets of good works that God has called you to do, that God has prepared for you in advance. Jadi kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kalau saya boleh buka ayat yang berikutnya, Ibrani pasal 13 ayat 20-21 untuk mempertajam di sana. New King James Version. Now may God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will. Membuat Anda lengkap, membuat Anda penuh untuk Anda bisa dalam segala perbuatan baik Anda to do His will. Dengan kata lain, saat Anda dibilang Anda harus mengerjakan apa sih pekerjaan-pekerjaan baik ini? Ya maksudnya pekerjaan baik ini akan closely associated with His will, akan sangat berkaitan erat dengan kehendak Tuhan. Dan kata lain, Tuhan sedang mengatakan gini, Allah damai sejahtera tersebut melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Dia membuat engkau penuh, Dia membuat Anda complete in every good work, dalam setiap perbuatan baik, untuk Anda bisa to do His will, melakukan kehendaknya. He is working in you, dalam ayat itu katakan working in you what is well pleasing in His sight. Dia memampukan Anda, Dia menggerakkan Anda, Dia memberikan Anda kekuatan untuk Anda bisa mengerjakan kehendak Tuhan, untuk Anda bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan di mata Tuhan. Jadi we were created to serve God. Yang hal kedua adalah Roma pasal ke-7 ayat ke-4 yang saya sebut dengan begini, kenapa kita harus melayani? Because human was redeemed, we were redeemed to serve God. Kita ditebus untuk melayani Tuhan. Roma 7 ayat 4. So my brothers, sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another. Anda bisa dimiliki oleh seseorang yang lain. To Him who was raised from the dead, Yesus. Anda bisa dimiliki oleh Tuhan Yesus, in order that we might bear fruit for God. Penebusan mentransfer ownership. Penebusan memindahkan kepemilikan Anda menjadi kepemilikan Tuhan Yesus. Anda sepenuhnya menjadi kepemilikan Tuhan, dan disitulah Anda sebetulnya dikatakan bahwa supaya Anda saat Anda menjadi kepemilikan Tuhan, Anda bisa sepenuhnya mengabdikan diri Anda untuk Anda menghasilkan buah. Dalam ayat tadi, in order that we might bear fruit for God. Kata bear fruit di sana karpophoreo, to bear, to bring forth deeds. Jadi bicara tentang pekerjaan, bicara tentang perbuatan di sana. Dan another Bible translation translates this phrase, bearing fruit, itu dengan kata begini, useful in the service. Dengan kata lain, bahwa istilahnya Tuhan menebus saya dan saudara supaya kita bisa berguna buat kehendak Tuhan. Kita bisa berguna, berdaya guna untuk pekerjaan Tuhan, berdaya guna buat kehendak Tuhan. Jadi we were created to serve God, we were redeemed to serve God. Jadi saudara, to serve God is not an option, it is a must. And
to enslave yourself under God's authority is not a burden. It is actually a delight. It is a pleasure. Jadi saya akan ulangi saudara bahwa to serve God is not an option. Untuk melayani bukan sebuah pilihan, tapi melayani adalah sebuah keharusan. Untuk Anda menghambakan dirimu, memperbudak dirimu di bawah otoritas Tuhan, bukan sebuah beban, tapi menjadi sebuah sukacita, menjadi sebuah kesenangan dan kepuasan. Nah saudara, jadi saat kita memaknai pelayanan, true service to God, pelayanan sejati, karakteristiknya apa? Oke, saya akan berikan Anda beberapa karakteristik di sana. Yang pertama, karakteristik dari sebuah pelayanan sejati adalah it comes with sacrifice. Pelayanan sejati disertai dengan pengorbanan. Matius 20:28, New King James Version mengatakan begini. Excuse me. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life ransom for many. Yesus dikatakan, Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Tapi the Bible didn't stop there. Alkitab tidak stop di sana, tapi dikatakan begini, he came to serve and to give his life as a ransom. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengajarkan begini, apa buktinya Yesus melayani kita? Dia berikan hidupnya buat saya dan saudara. Jadi saudara, true service requires tangible evidence. Pelayanan sejati membutuhkan bukti yang nyata. And such evidence takes form in a sacrifice. Mengambil nyatanya adalah bentuk dari bukti pelayanan Anda adalah pengorbanan. Jadi true service requires tangible evidence, and such evidence is demonstrated by sacrifice. Nah, saat kita bicara tentang sacrifice itu apa? Sacrifice is always accompanied by the sense of pain, the sense of loss, the sense of disadvantage for the sake of the person you serve. Jadi istilahnya saat Anda berkorban, pasti Anda disertai dengan rasa sakit, rasa dirugikan, rasa kehilangan, hanya untuk kepentingan orang yang Anda layani. Jadi saudara, kalau ada yang bilang no pain, no gain, saya mau mengatakan begini, no pain, no service. Tidak ada rasa sakit, tidak ada pelayanan di sana. Jadi kalau Anda mau membuktikan Anda sudah melayani, sudahkah Anda berkorban? Sudahkah Anda merasa sakit untuk kepentingan bukan diri Anda? Nah itu yang pertama, it comes with sacrifice. Yang kedua, it comes with followership. Pelayanan sejati disertai dengan pengiringan. Yohanes 12:26. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Jadi true service is always accompanied by a followership. Pelayanan sejati selalu disertai dengan pengiringan. Dan pengiringan ini adalah pengiringan yang dekat, pengiringan yang intim, pengiringan yang personal, pengiringan yang langsung, pengiringan yang sangat berdekatan satu sama lain. Dengan kata lain begini, Tuhan sedang mengajarkan ini tadi ayat yang tadi, where I am, my servant also will be. Jadi saudara, when we talk about serving God, basically where God is where His servant should be. Di mana Tuhan berada, disitulah hambanya harus berada. Bayangkan Anda dalam konteks hamba itu tadi tidak mengandung pengertian itu seperti attendant, a waiter, pelayan meja. Seperti Anda makan, raja di sebuah istana ada butler di sana yang siap. Kapanpun raja itu meminta anggur, saat raja itu meminta daging, butler itu siap untuk melayani dan datang membawakan sesuatu. Jadi Anda harus punya that sort of sense of availability, sense of preparedness, a total devotion, total attentiveness to what your master says. Anda punya sebuah fokus yang sangat jelas terhadap apa yang Tuhan katakan pada Anda dan Anda siap. Jadi kapanpun Yesus mengatakan sesuatu kepada Anda, perintahkan Anda lakukan sesuatu, Anda bilang, saya siap Tuhan, saya siap Tuhan. Jadi, dan Anda hanya bisa lakukan itu when you are really close and intimately close with God. Anda cuma bisa melakukan itu saat Anda berkata dengan Tuhan. Jadi saudara, saat serving, it cannot be done from a distance. Serving or following God cannot be done from a distance. Jadi saudara, saat kita bicara tentang hamba Tuhan, pelayan Tuhan saya dan saudara, servant of God is not a stranger to His presence. Bukan sebuah tidak ada orang yang sangat biasa tinggal dalam hadirat Tuhan. In fact, you cannot be apart from the presence of God. Jadi saudara, being in the church, undertaking all these activities and programs and all that in 2 hours in a week, it doesn't justify, it doesn't qualify you at all. Dan dengan kata lain bahwa istilahnya, what are you doing outside of those 2 hours? Jadi saudara, Anda bisa kelihatan intim dalam gereja, tidak menjamin Anda sesungguhnya intim dengan Tuhan. Jadi saudara, we have to make sure that we as a servant of God, we are following Christ from a distance. Kita mengiring Tuhan dari dekat. Yang ketiga, it comes with worship.
Pelayanan sejati disertai dengan penyembahan. Roma 12 ayat pertama. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Itulah persembahan atau penyembahanmu yang sejati. Kata service is analaktreia, yang tadi kita bilang worship. Reasonable, kata Yunani logikos, rasional, logis. Let me put it this way. True service, pelayanan sejati, is always empowered by the attitude of worshiping God. By a worshipful attitude. Jadi hati melayani, pelayananmu yang sejati selalu di-empower dari sikap hati yang menyembah Tuhan. When you serve, you worship. Saat Anda melayani, Anda menyembah. Worship equals serving. Dan saudara, bagaimana kita menyembah Tuhan? Bagaimana kita melayani Tuhan di sana? Roma 12 tadi mengajarkan, the most rational, the most logical, hal yang paling logis, penyembahanmu yang paling logis Anda bisa lakukan adalah when you actually offering your body. Tadi katakan persembahkanlah tubuhmu. Jadi menjadikan tubuh ini bicara sesuatu yang sangat tangible, sesuatu yang visible, sesuatu yang sangat real, saudara. Persembahan ini menjadi sebuah korban. Jadi dengan kata lain Tuhan sedang mengajak ini, bagaimana Anda bisa melayani Tuhan, bagaimana Anda bisa menyembah Tuhan. Yang paling logis adalah bukan dengan nyanyian, bukan Anda dalam gereja nyanyi 2 jam tidak berhenti, bukan Anda ikutin liturgi gereja 2 jam tidak berhenti, bukan Anda dengarkan khotbah di gereja 2 jam tidak berhenti, tetapi yang paling logis Anda menyembah Tuhan adalah Anda sembelih diri Anda, tubuh Anda ini, keinginan Anda sembelih itu, sehingga itu menjadi persembahan yang hidup. Dengan kata lain, persembahan yang hidup maksudnya apa, saudara? Orang lain bisa observe, orang lain bisa benefit, orang lain bisa diberkati melalui dirimu yang disembelih. Orang lain bisa diberkati melalui dirimu yang dipersembahkan. Jadi saudara, bukan oleh liturgi yang mati, bukan oleh ritual yang mati, tetapi persembahan itu diberikan dengan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Jadi saudara, true service comes with worship. Yang berikutnya, karakteristik yang keempat, it comes with devotion. Disertai dengan pengabdian. Matius 6 ayat 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one or love the other. You will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kata devoted di sana adalah anteko. Anteko dalam bahasa Yunani berarti to hold fast, to cleave to. Jadi Anda memegang kuat, mengabdikan itu, Anda fokus kepada satu dan Anda pegang erat-erat, jangan sampai Anda lepas. Itu pengabdian. Jadi true service, pelayanan sejati, it always comes with dedication, it always comes with devotion, it always comes with love and loyalty and faithfulness. Jadi pelayanan itu is never a loose commitment. It's never a detached undertaking. It's selalu bicara saat kita melayani, kita bicara sesuatu yang serius, sesuatu janji, sebuah pengabdian, sebuah dedikasi penuh, saudara. Dan saudara, saat kita bicara kata devotion, di sana ada sebuah pengertian yang menarik dari kata anteko tadi. Dikatakan gini, anteko itu pengertiannya to keep oneself directly opposite to anyone. Dengan kata lain, saat Anda katakan mengabdikan diri Anda kepada sesuatu, Anda menempatkan diri Anda langsung beroposisi terhadap hal-hal lain atau orang-orang lain yang menuntut pengabdian. Jadi dengan kata lain, at the same time, saat Anda mengabdikan dirimu terhadap sesuatu, at the same time there will be others who will demand your devotion to at the same time. Dan ini menarik. Kenapa? Karena Alkitab tadi mencatat no one can serve two masters. Tuhan Alkitab mengajarkan ini sebuah prinsip yang luar biasa, bahwa pengabdian ini adalah sebuah bicara tentang pilihan. Dan saat Anda mengabdi, Anda harus memilih, karena when you love one, you will hurt the other. When you are devoted to the one, you will despise the other. Jadi istilahnya, and you cannot serve both. Dengan kata lain, saat kita bicara melayani adalah pengabdian. Dengan kata lain, you have to make up your mind. Melayani selalu bicara tentang pilihan. Melayani itu adalah, it requires your decision. You need to make up your mind to live your life as a servant of God. Anda harus mengambil pilihan, keputusan untuk Anda melayani sebagai hamba Tuhan. Dan saudara, jadi dengan kata lain begini, when you decide to serve God, you must be prepared not to serve the others demanding your service. Saat Anda memutuskan untuk melayani Tuhan, you must be prepared. Anda harus siap untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal lain yang akan menuntut fokus perhatian pengabdian Anda. Secara analogi sederhana, kalau Anda mau mempersembahkan uangmu, kepemilikanmu untuk Tuhan, Anda siap untuk mempersembahkan itu untuk Tuhan. Dengan kata lain begini, Anda harus siap untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang menuntut uangmu itu.
Itu bisa jadi hobimu, itu bisa menjadi keinginan hatimu, itu bisa menjadi your consumerism mentality. Anda ingin barang-barang yang membuat Anda merasa senang dan puas. Saat Anda bilang, I decide to serve my God through my financials, Anda harus siap untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang lain, because they will demand your service. Jadi itu yang berikutnya, it comes with devotion. Dan yang berikutnya adalah it comes with reference. True service comes with reference. Artinya apa? Penghormatan, selalu disertai dengan penghormatan. Kisah Rasul 17 ayat 25. And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. Perhatikan, catat ini. He is not served by human hands as if he needed anything. Seolah-olah dia butuh sesuatu. Saya catat seperti ini. Perhatikan nih. True service, it must never be rendered on the basis of God demanding, but it must be delivered on the basis of God deserving. Your true service must never be offered on the basis of you thinking that God needs your service. He does not need your service. He deserves your service. True service cannot be presented on the basis of like you are doing God a favor, but it must be done on the basis of God deserves, bahwa dia pantas menerima segalanya. Jadi jangan kita berpikir saat kita melayani, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, memberikan uang kita buat pekerjaan Tuhan, kita berpikir bahwa we are doing God a favor. Atau kita berpikir Tuhan kita membutuhkan uang kita. No. Kita mengatakan, He is not served by human hands as if he needed anything. He doesn't need anything. He doesn't demand your service. He doesn't need your service. And you're not doing God a favor through your service. As simple as this. He deserves. Dia layak. Dia pantas menerima segala macam pengabdian kita. Jadi itu saudara, karakteristik dari pelayanan. Nah, saya akan masuk segmen terakhir. Practicality-nya apa? Jadi kita sudah mengerti pelayanan sejati seperti ini. Oke, how do we serve, Pastor? How do we serve? Dan saya mau mengatakan begini, bahwa a true service to God itu is never superstitious. Dengan kata lain, tidak pernah kayak di awang-awang. Tidak pernah seperti kayak terbatas, sangat dibatasi hanya dalam batas ruang tembok gereja. No. True service to God, it's always highly practical, widely practical. Saya berikan ada 4 practicality secara cepat saja. Bagaimana Anda melayani? Yang pertama, Roma 6 ayat 13-14. Roma 6, 13-14. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Opsi yang pertama, bagaimana practicality-nya adalah, yang Alkitab tadi catat begini. Offer the entirety of yourself, the entire self, as an instrument of righteousness. Persembahkan seluruh bagian kehidupanmu sebagai alat kebenaran. Nah saudara, perhatikan ini. Offer yourselves to God, atau dalam yang ayat 14. Offer every part of yourself. Setiap bagian dari tubuhmu, dari hidupmu, Anda persembahkan. Ini menyangkut your entirety as a human being. Jiwa, roh, tubuhmu. Daya, kemampuan, everything that you can produce out of your life. You offer that as the instrument of righteousness. Dengan kata lain, Anda punya daya cipta, Anda punya kecerdasan, Anda punya kemahiran, Anda punya kemampuan tertentu, Anda harus persembahkan itu untuk Tuhan. Seluruh your entireness, keinginanmu, Anda harus persembahkan itu menjadi alat kebenaran. Pemikiranmu Anda harus kembalikan itu menjadi alat kebenaran. Jadi every single part of yourself, the entirety of yourself must be presented as instrument. Nah, pengertian memberikan sebagai alat kebenaran, making one's entirety as an instrument implies 2 things yang saya catat di sini. Maksudnya apa sih kita memberikan itu sebagai alat? Yang pertama itu adalah a notion of fruitfulness. Maksudnya apa? Bahwa istilahnya selama kita hidup, we have to make our lives useful. We have to make it productive. We have to ensure that we produce fruit. Kita pastikan kita menghasilkan sesuatu untuk agenda Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, sejalan dengan kebenaran Tuhan. Jadi alat itu harus berfungsi. Kalau Tuhan perintahkan kita menjadi alat, persembahan ke hidup kita ini, seluruh diri kita ini menjadi alat kebenaran,
pastikan Anda menjadi alat yang berfungsi di tangan Tuhan. Kalau Anda punya HP, Anda menjadikan HP itu menjadi alat komunikasi. Anda pastikan alat itu berfungsi dalam alat berkomunikasi. Jadi saudara, kalau Tuhan mengatakan offer every single part of yourself to become the instrument of righteousness, Anda pastikan bahwa you are being fruitful there. You are producing something. You are making yourself useful for the agenda of God. Dan yang kedua adalah notion of responsibility and accountability. Ada elemen tanggung jawab di sana, ada elemen akuntabilitas di sana. Kenapa? Karena Tuhan memandang kita, semua dirimu, tubuh, jiwa, rohmu, semua Anda diciptakan sebagaimana Anda ada hari ini. Tuhan memandang Anda sebagai alat di tangan Tuhan. Dengan kata lain, kita mau bertanggung jawab kepada pemilik kehidupan kita. Kita mau pastikan kita bertanggung jawab. We are channeling everything that we can do. Our spirit, our body, our soul. We channel everything to what is in accordance with God as the owner of our lives. Jadi yang pertama itu, memberikan hidupmu, seluruh hidupmu menjadi alat di tangan Tuhan untuk kebenaran. Pastikan Anda punya perasaan, Anda arahkan perasaan Anda sesuai dengan perasaan Tuhan. Anda punya daya cipta kemampuan, pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Semua harus dijalani sesuai dengan kebenaran Tuhan. Yang berikutnya, Roma 3:23-24. NIV translation, Roma 3:23-24. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for the human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Hal praktikal yang kedua tentang melayani adalah begini, yang saya catat begini. Do all things wholeheartedly for the Lord. Dengan kata saya mau bilang begini, serving God knows no boundary. Serving God, melayani Tuhan tidak mengenal batasan, saudara. It can be applicable. Anda bisa melayani Tuhan in whatever you do or whatever you produce. And good news is, outside of church. Dengan kata lain, you can serve God outside of your church. It knows no boundary. And what makes kalau dalam ayat tadi kan, whatever you do. Dalam segala yang Anda kerjakan, Anda bisa pakai itu untuk melayani Tuhan. Jadi apa yang menjadikan hal-hal yang Anda buat itu sebagai bentuk pelayanan, sebagai buah pelayanan buat Tuhan? Ada dua hal. What makes an act service to God is when you work at it wholeheartedly. Perhatikan tadi, work at it, whatever you do, work at it with all your heart. Kerjakan itu dengan segenap hati. Kalau Anda sedang belajar, jangan bermalas-malasan. Anda belajarlah dengan segenap hati. Anda bekerja, walaupun Anda capek. Anda bekerjalah keras dengan segenap hati. Anda berbisnislah dengan segenap hati, jangan dengan setengah-setengah. Kalau Anda cuma setengah-setengah, Anda sekolah, ngasal-ngasal Anda kerja, ngasal-ngasal tidak bertanggung jawab dengan bos semua, saya pastikan pekerjaan Anda atau apa yang Anda kerjakan itu bukan bentuk melayani. Sama Anda bermain musik dalam gereja, pastikan Anda sungguh-sungguh lakukan itu dengan segenap hati. Jadi yang pertama yang membuat yang Anda kerja itu sebuah pelayanan adalah you have to work at it wholeheartedly. Dan yang kedua, as working for the Lord, intended to the Lord. Ditujukan untuk Tuhan. Tapi Pastor, saya lakukan itu untuk bos saya. Ya, dia adalah otoritas. Bosmu adalah otoritas yang Tuhan tempatkan dalam pekerjaanmu. Tapi Anda harus bisa mengerjakan segala sesuatu. Sekolah, studi, berbisnis, berkeluarga, melayani istri suami. Anda harus lakukan sepenuhnya itu. Anda bisa lihat, you can see God through everything. Anda bisa menunjukkan semua yang Anda kerjakan itu kepada Tuhan. Seolah-olah Anda lakukan itu untuk Tuhan. Karena apa? Saat Anda lakukan itu untuk Tuhan, pasti buahnya hasilnya kudus. Pasti hasilnya murni. Pasti karyamu itu tidak berbau dosa. Pasti karyamu itu tidak najis. Pasti karyamu itu holy, acceptable, sempurna di hadapan Tuhan. Kudus, berkenan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Matius 25 ayat 37-40. Matius 25 ayat 37-40, saudara. NIV translation. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? And the king will reply, Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Saudara, poin yang ketiga adalah bagaimana hal practicality-nya untuk melayani Tuhan. Serve those who are in need. Layani mereka yang sedang dalam kebutuhan. Layani mereka dalam kebutuhan. Seperti yang saya tadi bilang, serving God is never superstitious. Dan Tuhan tunjukkan itu dengan sederhana. Tuhan tunjukkan saat everything that you do for
istilahnya tadi dalam Alkitab itu dikatakan gini, for those people considered the least of the brothers and sisters, yang paling terkecil, yang paling tidak dianggap dari semua saudara-saudara ini. Everything that you do itu secara tangible, secara real kepada mereka yang membutuhkan itu termarginalisasikan, maka Anda sebenarnya sedang melayani Tuhan di sana. Jadi melayani Tuhan itu tidak di awang-awang. Melayani Tuhan itu tidak cuma sebatas hanya berdoa. Melayani Tuhan itu bisa sangat sepraktikal ini, saudara. Dan yang kita harus jawab, who are the least of these brothers and sisters? Yang tergolong adalah mereka yang paling kurang di sini. The least of these brothers and sisters. Siapa mereka? Tuhan tadi kasih beberapa petunjuk di sana. Mereka termasuk adalah who are in hunger and thirst. Mereka yang lapar dan haus. Ini mereka yang dalam financial poverty. Mereka dalam kemiskinan. Dikatakan begini, when did we see a stranger? Jadi ini termasuk pada orang asing, orang yang dia yang seperti tidak dikenal, yang tidak dianggap, saudara, strangers. Dan Tuhan bilang, you invite them in, you provide hospitality to them. Mereka yang terasingkan. Jadi kalau Anda tahu dalam gereja tiba-tiba Anda lihat ada seseorang yang seperti terasingkan di pojok, Anda melayani mereka, itu seperti Anda melakukan sesuatu buat Tuhan. Or needing clothes, mereka yang membutuhkan baju, tentunya ini bisa secara fisikal dalam arti kemiskinan, mereka tidak punya baju yang telanjang. Tapi bisa juga bahwasanya mereka yang kedinginan, mereka butuh dihangatkan. Dengan kata lain, mereka yang dalam hati mereka sangat dingin, hati mereka sangat lemah, dan mereka membutuhkan kehangatan kasih Kristus melalui diri Anda. And you clothe them with the cloth of love, with the coat of love of Christ. Dan juga dikatakan, when did we see you sick? Jadi those who are in sickness, bisa jadi secara fisik yang sakit, Anda layani mereka. Atau mereka secara mental or spiritually, psychologically sick, mereka yang lemah hati, distress in life, depresi dalam hidup. Saat kita melayani mereka, kita melakukan itu untuk Tuhan. Who are in prison and go and visit. Jadi mereka yang dalam penjara itu berarti istilahnya bicara tentang mereka yang secara socially mereka dianggap sebagai failure, dianggap sebagai orang yang gagal secara sosial, orang yang gagal, outcast secara sosial, mereka yang dikesampingkan secara sosial, dianggap tidak layak, dianggap tidak pantas begitu, saudara. Dan Yesus bilang saat Anda mengunjungi mereka, melayani mereka, you are actually doing that for God. Jadi saudara, serving God is not superstitious at all. Is very real, it is very tangible. Dan tentunya kita mengerti bahwa serving the least of these brothers and sisters, it doesn't always correlate with money. Tentunya salah satunya adalah those who are in poor, then we can financially help them. Yes, but money is not the only option. As you can see, those who are in sickness, secara mental, psychologically, they need your support. They need your love. They need your grace. They need your acceptance. Mereka orang-orang yang strangers. They need your friendliness. They need your warmth, kehangatan Anda. Mereka butuh hospitality Anda. They need your support, your prayer, your sympathy. Jadi it can be anything. Jadi saudara, kalau kita melihat pelayanan seperti begini, wow. You have to admit and you have to say, terlalu banyak area yang Anda bisa cemplungkan diri Anda untuk Anda melayani. Seringkali kita berpikir, melayani dong, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa greet orang di dalam gereja. Hey, it's not just that. It's very wide and it's very practical. Dan saudara, menariknya kita bilang ini, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters. Jadi kepada salah satu saja dari orang-orang ini, Anda sedang lakukan untuk Tuhan. Dan katanya Tuhan sudah bilang ini, jangan fokus sama jumlah dan size and the magnitude and the fanciness of that. Seringkali kita berpikir saya pengen kasih makan satu kampung nanti di desa, di Jawa, di mana begitu. Tuhan sudah bilang ini, anything that you do to one of these, satu saja, berapa yang Anda sanggup lakukan? Hal ini yang Anda bisa lakukan hari ini. Sesudah khotbah ini Anda berpikir, siapa yang termasuk those who are the least amongst the brothers and sisters, yang Anda kepikiran siapa nama mereka? Mulai dengan mereka. Jangan berpikir tunggu saya punya dana sekian, saya punya yayasan ini. No. Start today.
Layani mereka starting today, right now. Dan yang terakhir, saudara, saya akan selesai dengan ini. Bagaimana kita melayani bentuk nyatanya. Yosua 24 ayat 14-15. Yosua 24 ayat 14-15. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Jadi pernyataan ini Yosua tawarkan kepada bangsa Israel saat itu. You harus pilih. Seperti yang tadi bilang, serving is always, it comes at an option. Selalu sebuah pilihan. You need to decide. Saat Anda memutuskan untuk mengabdikan diri Anda kepada Tuhan, Anda harus memutuskan itu. Karena saat Anda you decide to serve the Lord, you basically putting a no, saying a no to others who are demanding your service. Jadi Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, you have to make a decision. If you want to serve the Lord, you serve the Lord today. If you still want to serve the other gods, then that's fine. Tapi Yosua mengatakan ini, but as for me and my household, saya dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Ini luar biasa. Jadi Yosua mengatakan bahwa bukan cuma saya pribadi, Yosua katakan, but as for me and my household, seisi rumahku. Saya mau mengatakan begini, serving God does not need to be remote in scope. It can be as close as your family. It can be as close those people who are within your household, those who are closest and those who are in your inner circle. Dalam hal ini, family. Saudara, every one of us has family to some extent. No matter how broken it was, no matter how established it was, we all have family. It could be siblings, parents, brothers, sisters, and all that. Dan saudara, serving God doesn't need to be remote. Kita sering kali berpikir saat kita melayani, aduh Tuhan, saya mau bantu orang-orang anak-anak di Afrika, atau saya mau bantu anak-anak tenaga medis, atau apa yang saat ini dalam COVID-19. Kita mau bantu mereka yang supaya mereka, rakyat-rakyat miskin itu bisa dapat bantuan beras dan sembako dan sebagainya. Tapi seringkali saat kita berpikir seperti itu, seringkali kita melupakan mereka yang sesungguhnya paling dekat dengan kita. We can be really carried away with this whole ministry business. Kita bisa sangat, dan saya sering kali melihat orang yang begitu luar biasa melayani dalam gereja, orang yang begitu luar biasa terlibat langsung dalam pekerjaan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, tapi mereka tidak luar biasa dalam keluarga mereka, mereka tidak luar biasa dalam rumah tangga mereka. Dan saudara, saya mau bilang begini, serving God does not need to be remote in scope. Dan saya mau mengatakan, matter of faith and salvation definitely is personal in nature. Tetapi God is pleased when yourself and your entire household are worshiping the Lord. Tentunya keselamatan dan masalah pribadi Anda, tapi Tuhan punya hati buat keluarga. Tuhan punya hati buat keluarga, dan ayat ini buat saya luar biasa. Menyangkut bahwa istilahnya Tuhan mau melihat satu keluarga, isi rumah melayani dan menyembah Tuhan. Bahkan kalau misalnya Anda ingat cerita Paulus di dalam penjara saat dia terbebaskan, lalu ada sipir penjara itu ketakutan kalau melihat Paulus itu keluar, dan akhirnya sipir itu menjadi percaya kepada Tuhan, dan Paulus mengatakan hari ini juga, dan Paulus mengatakan istilahnya engkau dan sisi rumahmu akan diselamatkan. Jadi istilahnya Tuhan punya hati khusus buat keluarga Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau mengatakan begini, we can often be too busy in serving other people that we don't know, or it could be serving or donating to people who we don't know personally. Or we can be too busy serving other people who are not really related by blood to us, which is fine. But sometimes we can get carried away. We can get carried away and we can neglect our responsibility to actually serve those people who are the closest, who are really connected bloodline-wise. Jadi saudara, saya percaya this pandemic, dengan kita tidak bisa kemana-mana, kita harus stay di rumah. Anda sering baca video atau meme probably yang bilang istilahnya
keributan rumah tangga menjadi lebih semakin intens hari-hari ini karena every single day 24/7 the husband and the wife ketemu di dalam rumah setiap hari bersama anak mereka. Jadi menjadi frustrasi mereka. Tapi saudara, saya percaya begini, bahwa what this pandemic has done, actually it's taken the believers back to home. Membawa kembali setiap orang percaya kepada rumah mereka. To those who are the closest, and somehow melayani Tuhan, dipersempit scope-nya, di-downsize oleh Tuhan, to serving those who are within your house. Untuk melayani mereka yang dalam rumah Anda. Para suami, layani istrimu. Istri, layani suamimu. Layani anak-anak. Anak-anak, layani orang tuamu. Anda yang mungkin belum berkeluarga di sini, tinggal bersama flatmate-mu, housemate-mu, layani housemate. Dan tentunya yang harus kita arahkan bukan cuma sebatas melayani apa yang mereka butuhkan secara fisik atau secara mental, tapi yang pasti yang lebih daripada itu, layani mereka secara spiritual. Kuatkan hati mereka, kuatkan roh mereka, berdoa untuk mereka, support spiritual mereka, dan seisi rumah, satu rumah itu, the entire household can worship the Lord, can serve the Lord. Dan saya harus mengatakan begini, dan khususnya para keluarga, bapak ibu suami istri, saya mendapat cerita yang menarik bahwa dengan semua anak-anak harus sekolah dari rumah sekarang, orang tua harus menjadi guru dadakan sekarang, mengajar anak mereka dari hari Senin sampai Jumat. Dan ada komen yang mengatakan kepada saya, I don't really know about all this history, I'm not good at maths, I'm not good at English, I'm not good at all other subjects, physics, biology, and all that. Tapi saudara, saya mengatakan begini, you can be not excellent in those subjects, but warisan yang terbaik Anda bisa turunkan buat generasi penerusan, buat anak-anak Anda adalah warisan kebenaran. Warisan yang terbaik Anda bisa teruskan kepada anak-anak adalah ada Tuhan Yesus sendiri. Jadi you can be not excellent in those subjects, but you have to make sure you are excellent in your spirituality in God. You have to be excellent in your relationship with God and pass it on. Pass it on kepada anak-anak Anda supaya seisi rumah Anda, seisi semua keluarga, di every single house right now when every one of us is sort of isolating, staying at home. Ada icon di emoji atau emoticon di Instagram Anda, stay at home. When you guys are staying at home, you are serving the Lord, you are worshiping the Lord. Jadi saudara, saya selesai di situ. When church has left the buildings, Tuhan sedang mereshape the way we think, the way we define ministry, the way we define serving God. Dan saya berdoa pesan hari ini buat setiap daripada kita, memampukan kita untuk bergerak secara lebih dinamis bersama Roh Kudus. Memampukan kita untuk sungguh-sungguh melayani sebagaimana kita mestinya. Saudara, church may stop today. The gatherings may not exist today. All your programs may be on hold right now, but rest assured, you can serve God. You can serve other people. The service to God doesn't stop when church stops gathering. The true service to God doesn't stop when your churches stop your program. It must go on, it must remain. You will still serve the Lord and the people around you, those who are the closest. Let's pray together. Father, we thank you. Kami bersyukur buat hari ini, buat pesan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya melalui momen-momen ini, masa-masa ini, Tuhan kau murnikan gerejamu. Kami belajar sesuatu tentang makna melayani hari ini. Oleh sebab itu kami tahu, gereja boleh berhenti berkumpul, tapi kami tahu Tuhan, kami melayani tidak cuma sebatas dalam gedung gereja. Kami melayani tidak terbatas oleh 4 tembok gereja kami. Tapi kami melayani begitu sangat praktikal, sangat kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu aku berdoa dari setiap jemaat-jemaat-Mu. Gereja kami boleh tidak berkumpul, kami boleh tidak lagi bertugas sebagaimana mestinya setiap hari Minggu. Tapi bukan berarti kami sedang cuti rohani di hadapan Tuhan. Bukan berarti kami sedang cuti pelayanan di hadapan Tuhan. We are not on annual leave, God. But I pray that God even uses us even more as your true servant of the Lord, menjadi hamba-hamba Tuhan yang mengabdikan seluruh kehidupan kami buat Tuhan. Beri kami hikmat bagaimana kami bisa memastikan bahwa hidup kami berdaya guna. Berikan kami wisdom, give us that wisdom Lord, so that we can make ourselves useful in the service to the Lord. Untuk kami bisa bear fruit
bring forth the deeds, the good works, to do your will, God. We believe that you, God, working in us, enabling us, empowering us to do your will that is well-pleasing to the Lord. Thank you, Jesus. I pray, kami serahkan setiap jemaat Tuhan gereja dalam tangan-Mu. Kami semua tidak terkecuali. Kami semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kami adalah dulos-Mu. Kami adalah budak-budak kebenaran. Oleh sebab itu Roh Kudus hadir bersama kami. Kuatkan, teguhkan setiap daripada kami. Thank you, Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Happy Sunday. God bless you all. Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali lagi bersama untuk ibadah online. Sepertinya kita masih harus melakukan ibadah online sebelum kita betul-betul bisa bertemu fisik selama beberapa bulan ke depan. Tetapi semuanya akan bertambah baik. Sepertinya menurut berita bahwa restriction akan lebih diloosen, akan lebih diringankan. Tapi selama beberapa lama kita masih akan melakukan ibadah online. Saya dalam kesempatan ini mau bersyukur, mau berterima kasih buat teman-teman multimedia, buat teman-teman dari tim Praise and Worship, bahwa mereka melakukan suatu usaha yang luar biasa selama melayani kita untuk ibadah online ini. Saya juga mau update apa yang kita lakukan terhadap dana yang kita sudah kumpulkan. Sampai hari ini kita telah mengumpulkan sekitar $4.500. Jadi ada peningkatan. Saya juga berterima kasih buat saudara-saudara yang sudah mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita masih terus berpikir untuk apa yang bisa kita lakukan, ataupun apa yang saudara-saudara butuhkan untuk dana yang telah tersedia kami bisa salurkan kepada saudara. Jadi jangan takut untuk come forward, jangan takut untuk hubungi kami, jangan ragu-ragu. Bisa hubungi nomor telepon saya pribadi, bisa hubungi Pastor Frankie jika saudara mengalami kesulitan. Ataupun dana ini juga bisa digunakan untuk saudara-saudara, teman-teman Citygate yang terimpact oleh COVID-19 ini, yang misalnya mau yang dulunya bekerja, sekarang mau coba usaha apapun, bisa usaha catering, bisa usaha transportasi untuk antar makanan atau apapun. Saya mau invite saudara yang membutuhkan bantuan untuk saudara bisa bergerak di dalam bidang yang berbeda dari sebelumnya, untuk come forward. Anything, it doesn't have to be bahwa saya membutuhkan makanan atau saya membutuhkan apa, tapi anything, please come forward. Jadi buat kita, saya mau kita semua menyadari bahwa keadaan ini jangan membuat kita nyaman, karena kita mulai terbiasa untuk berkumpul di rumah saja, menonton ibadah online. Saya mau kita secara fisik kita tidak bisa bertemu, tapi secara hati, secara spirit, kita tidak boleh tertutup dari dunia luar. Tetap buka mata saudara, tetap buka hati saudara, tetap keep contact with your relative, with your friends di luar sana yang siapa tahu membutuhkan bantuan saudara, siapa tahu membutuhkan teman untuk bercerita, siapa tahu membutuhkan telinga saudara untuk didengarkan, karena masalah-masalah kesehatan bukan hanya virus ini, tapi pemerintah Australia sudah memprediksi bahwa akan ada masalah-masalah mental juga. Terus jangkau, terus buka hati saudara untuk sekeliling saudara. Jangan menjadi nyaman dengan keadaan yang di rumah saja ini. Oke, saya berbahagia sekali pada hari ini, dan saya akan jumpai saudara, kita semua akan jumpai saudara minggu depan. Thank you. God bless.